Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membawakan topik pengaruh bullying pada perkembangan anak usia sekolah. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novita dengan NPM 2341170 sebagai ketua kelompok. Dan anggota saya lainnya. Hai, perkenalkan nama saya Novianti dengan NPM 2341171. Saya Takbiru Goris Kuha, NPM 2341188. Perkenalkan, nama saya Charles Lee, NPM 2341195. Jadi, kami akan menjelaskan bagian-bagian topik yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah pengertian bullying menurut para ahli. Yang kedua, dampak bullying. Yang ketiga, contoh-contoh dampak bullying. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, topik yang akan dijelaskan yang bagian pertama, pengertian bullying, akan dijelaskan oleh Charles Lee. Yang kedua, dampak bullying akan dijelaskan oleh Novianti. Dan yang ketiga, contoh-contoh dampak bullying akan dijelaskan oleh Rizky. Dan yang terakhir, keempat, kesimpulan akan dijelaskan oleh saya pribadi, Novita. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kami mulai untuk presentasinya. Pengertian bullying menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alweus, bullying adalah perilaku negatif berulang yang disengaja dan memiliki niat untuk melukai atau merendahkan seseorang yang lemah atau tidak dapat membela diri. Yang kedua, Smith and Sharp, bullying adalah serangkaian perilaku yang dilakukan oleh satu atau lebih individu dengan tujuan merendahkan, melukai, atau mengisolasi individu lain. Yang ketiga, Spelage dan Swearer, bullying adalah perilaku agresif yang disengaja melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan dan terjadi secara berulang dalam konteks hubungan yang berlanjut. Saya akan menjelaskan tentang dampak bullying. Yang ke-1 adalah aspek fisik motorik. Korban bullying dapat mengalami luka fisik yang dapat mengganggu perkembangan fisiknya. Hal ini disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dialami korban. Yang kedua adalah aspek sosial emosional. Korban bullying berpotensi mengalami gangguan dan kecemasan dan depresi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosionalnya. Yang ketiga adalah aspek kognitif. Bullying dapat menghambat perkembangan kognitif anak. Ketakutan yang ditimbulkan oleh bullying dapat menyebabkan anak menjadi tidak berani mengungkapkan gagasan yang dapat mengganggu kognitifnya. Yang keempat adalah aspek bahasa. Bullying verbal seringkali menggunakan bahasa yang kasar dan merendahkan. Hal ini dapat mengarahkan pada perkembangan bahasa anak dalam jangka panjang. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh dampak dari bullying. Yang pertama, aspek fisik motorik, seperti luka memar akibat bekas jubitan atau kekerasan fisik lainnya. Yang kedua, social emotional aspek,
seperti murung, emosi yang tidak terkendali, dan lainnya. Yang ketiga, gangguan kognitif, seperti malas sekolah dan anak-anak mudah stres. Yang keempat, aspek bahasa, sering mengatakan hal-hal kasar yang seharusnya tidak perlu diucapkan. Jadi, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah suatu bahaya negatif yang disengaja atau diulang secara menerus dan bertujuan untuk melukai atau merendahkan individu yang lemah atau tidak mampu. Bahwa bullying dapat memiliki dampak yang serius pada anak, termasuk gangguan psikologis, penurunan kepercayaan diri, penurunan prestasi akademik, dan bahkan masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan pencegahan dan intervensi yang tepat untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif ini. Segitu dulu presentasi dari kami. Saya akhiri dengan mohon maaf jika terjadi